Gue dulu se-insecure itu sama botakan gue. Capek banget dari manjangin poni sebelah buat gue tutup-tutupin si botak sebelah kanan. Terus ternyata pas gue panjangin sini yang kiri juga ikutan botak sampai akhirnya jadi kayak Bezita. Akhirnya pakai topi, mau di luar ruangan sampai mau di dalam ruangan gue selalu pakai topi. Pas gue lagi ketinggalan topi atau nggak pakai topi, gue tutupin botak gue, ketemu orang, gue selalu overthinking. Ini orang lihat botak gue apa enggak ya, kalau kelihatan mikirin apa segala macam. Sampai suatu hari gue nonton Game of Thrones, gue denger quote dari Tyrion Lannister si masih keturunan Lannister, penguasa, cuma dia fisiknya rada kurang sempurna, dia rada pendek gitu. Bukan rada sih, dia pendek banget gitu. Dia ngasih quote bahwa wear your weakness like an armor and it can never be used to hurt you. Mulai saat itu jadi salah satu titik balik sampai gue mau bikin botak licin gini. Gue coba ceritain dari masa-masa insecure gue ya. Awalnya tuh mulai dari kuliah S1 gue. Karena gue yakin SMA gue masih rambutnya masih gondrong, masih cakep banget lah. Kebetulan gue SMA itu di Lab School Kebayoran. Jadi bisa gondrong dikit-dikit boleh lah gitu. Jadi masih rada gondrong, wah rambut gue full. Pas mulai S1 gue kayaknya mulai ngerasa gue mulai mikirin poni gitu. Kenapa ya? Gue mulai mikirin poni gitu. Oh ternyata pas gue belum tahu itu kebotakan dini gitu. Cuma gue mulai ngerasa kalau gue ke poni gue ke kananin gini, kok kayak ada yang aneh ya. Pas gue ke kiriin, wah ini lebih aneh lagi gitu. Gue tarik ke atas lah rambut gue, jeng mulai kelihatan botak Bezita. Yaitu botak kebotakan yang sebenarnya normal buat laki-laki, cuma biasa kan di umur 40-an, 30-an akhir atau 40-an awal mereka mulai begitu. Gue di umur 20-an awal. Masa-masa masih memperhatikan penampilan karena waktu itu kayak belum punya pasangan apa gimana gue lupa lah. Pokoknya masih sangat penting lah penampilan itu. Ya sampai kapan pun penting, cuma pada saat itu especially. Mana gue tadi mulai sadar ada kebotakan, akhirnya gue panjangin poni gue, terus gue tutupin aja. Gue tutupin gini sampai rasanya tuh gak enak banget. Karena gue inget banget masa-masa itu gue akan selalu risih dan gue tiap berapa menit sekali gue selalu giniin poni gue. Karena gue setakut itu untuk kelihatan ini ada botak lu coy gitu. Karena waktu itu gue ngerasa ya penampilan adalah segalanya gitu. Gue tutupin gini S1 tuh. Ya udah bisa melewati hidup dengan nutupin poni. Tapi yang paling gak enak tuh pas olahraga. Karena olahraga lo gak bisa pakai topi. Olahraga lo keringetan, lo gerak-gerak cepet gitu. Jadi di situ masa-masa gue pasrah. Gue ngerasa kayak ya udah deh, orang lihat gue jelek nih, orang lihat gue botak nih. Ya udah, itu gak enak banget sama saya itu. Sampai S2 gue cabut keluar kebetulan. Di situ poni udah mulai nggak working karena udah setipis itu rambut di depan, jadi ke kanan ke kiri, dan yang tumbuh dari tengah doang kan, jadi ke kanan ke kiri akan kelihatan salah satu. Mulailah gue pakai topi, mau di luar ruangan mau di dalam ruangan gue selalu pakai topi. Teman-teman yang baru kenal gue saat itu punya nickname buat gue adalah Naramana, Nara Topi, karena gue sesering itu pakai topi. Ganti topi untuk menutupi kebotakan itu. Ya gue denial ya, gue belum mau terima gue botak lah saat itu karena anjing gue masih muda coy gitu. Gue tutupin dan gue overthinking juga setiap orang ngeliatin gue. Apakah dia sadar tentang kebotakan gue? Apakah dia ngeliat ih jelek banget gitu? Gue gak tahu, gue gak pernah nanya juga sih. Karena gue setakut itu waktu itu. Se-insecure itu waktu itu. Yang sekarang gue tahu dan gue rasa adalah ya most likely mereka juga gak peduli. Ya paling ngeliat doang bukan ya botak. Mulai kebotakan kali ya gitu. Ya udah. Tapi yang gue ingat saat itu gue ngerasa ya semakin gue nutupin semakin gue insecure. Sampai udah turning pointnya itu ketika Tyrion Lannister bilang, kan dia juga di Game of Thrones itu
Dia punya keturunan masih bangsawan ya, Lannister, House of Lannister. Cuma dia secara fisik gitu nggak sempurna, jadi dwarf gitu. Dia akhirnya nge-own kekurangannya dia itu dan dia embrace kekurangannya itu. Udah bisa dia jadiin jokes. Orang-orang ngatain dia udah nggak peduli. Sampai akhirnya itu mulai deh gue berpikiran apa gue botakin aja ya. Tapi gue juga nggak langsung sedrastis itu. Waktu itu gue ke barbershop dulu, dicukurnya nggak langsung kayak sekarang licin gitu, tapi dicukurnya masih pakai alat cukur, tapi yang paling kecil sepatunya si yang bisa digituin. Pendek banget tapi masih ada rambutnya. Nggak keluar sih, selesai dicukur, gue ngaca. Yang gue lihat bukan appearance-nya dulu sih, ya langsung kelihatan sih appearance gue kayak gimana. Cuma perasaan yang gue rasain itu sangat lega sekali. Lega banget. Insecurity sudah nggak ada lagi. Gue nggak harus tiap brownies kali gini-gini. Gue nggak harus pakai topi keringetan, nggak enak. Gue takut bau juga topinya gara-gara keringetan langsung kena kulit segala macam. Itu udah gone. Lega banget. Dan ketika gue ngaca juga appearance gue biasa aja. Normal-normal aja. Oke-oke aja. Bukan jelek, cuma gue belum biasa aja ngelihatnya. Itu yang terus juga salah satu insight-nya adalah most likely ketika kita ngelakuin sesuatu yang baru atau nyoba suatu hal yang baru, itu tuh bukan gak enak, itu kita gak biasa aja. Gara-gara kita nyobain sesuatu atau ngerasa atau ngelihat sesuatu yang baru. Gitu. Lama-kelamaan biasa juga. Ya, gue juga lupa cerita bahwa salah satu yang encourage gue untuk nyukur plontos adalah FYI, kebotakan gue itu genetis, jadi keturunan. Bokap gue, om-om gue, sepupu-sepupu gue yang cowok-cowok, banyak udah botak semua. Jadi kalau lagi ngumpul keluarga tuh anjing kayak geng orang botak. Dan gue mencontoh mereka, kayaknya mereka udah ada yang plontos, udah ada yang licin, botak licin gitu, kayak oke-oke aja. Normal-normal aja, ganteng-ganteng aja. Akhirnya udah gue beraniin. Setelah gue cukur di barbershop itu yang sangat pendek itu, akhirnya ya udah, kayaknya oke-oke aja. Gue gue belum punya. Gue beli pisau cukur jilat yang blade-nya banyak biar nggak sakit. Gue pakai shaving foam. Udah gue cukur manual. Sampai sekarang gue kayak gitu terus, cukur sendiri 3 hari sekali. Ini kemarin nih, potong kemarin udah mulai tumbuh lagi. Jadi secara rutin gue harus cukur botak licin. Efeknya adalah nggak ada lagi insecurities itu, lega, malah lebih pede, malah lebih lega, malah lebih ada self confidence. Ya udah, orang bisa ngeliat gue apa adanya, dan nggak ada yang ngatain, nggak ada yang ngejek, nggak ada sama sekali. Komen-komennya malah, loh bagus juga lo botak ya Nar ya. Gitu. Apa rasanya? Pengen nyoba dong, pengen megang dong, berapa kali sehari cukur segitu. Malah kayak gitu. Ya gue rasa karena gue udah gak sibuk-sibuk nutupin, energi gue rasa juga beda gitu. Tadinya gue kayak vibes itu hunker down gitu, kayak gue menutup-nutupi, jangan gitu. Cuma sekarang kayak aman, nothing's wrong. Kenapa? Say gitu. Gue rasa energi gue juga jadi berubah gara-gara itu. Dan gue rasa lagi salah satu pembelajarannya adalah gue rasa ini berlaku bukan cuma buat kebotakan juga, tapi berlaku buat semua hal yang kita rasa adalah sebuah kekurangan atau kekurangan kita, apapun yang kita insecure gitu. Most definitely pastinya kalau kita bisa work on kekurangan itu ya kita harus kurangin, kita harus usaha gitu. Tapi sesuatu yang udah gak bisa dirubah, own it. Wear it like an armor kayak kata Tyrion. Kayak lo takut ngomong di depan umum, flip it, mungkin itu jadi ya udah lo pasti bakal lebih prepare dibandingkan yang sok jago atau sok pede gitu. Lo akan lebih tahu gitu. Fun fact, gue lupa belajar dari mana, dari salah satu guru public speaking gue. Kalau lo nervous sebelum lo naik panggung, ada beberapa hal yang bisa lo lakuin. Yang pertama, di mindset lo switch bahwa, dan emang benar, nervous sama excited itu tipis, setipis kertas bedanya gitu. Sama-sama deg-degan, sama-sama ya lo either nervous atau excited lo mau naik ke panggung gitu.
Ketika lo flip mindset lo bahwa ini gue bukan nervous, ini gue excited mau naik panggung gitu. Karena lo udah menunggu kesempatan ini, karena lo udah prepare, lo excited untuk maju gitu. Itu satu. Yang kedua adalah pose. Jadi body over mind katanya ya. Jadi ketika badan lo melakukan sebuah pose, pikiran lo lama-lama akan ngikutin gitu. Jadi pakai pose yang powerful pose gitu. Dan yang ketiga adalah ketika lo nervous, lo omongin aja ke audiens lo. Contohnya kayak, halo selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah datang ke talk saya. Saya punya pengakuan bahwa sebenarnya saya nervous banget, sumpah. Untuk di sini sekarang saya nervous banget nih, udah nyiapin berhari-hari tapi masih aja nervous gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak merasakan kenervousan saya ini ya. Contoh, omongin aja gitu. Gue pernah kayak gitu dan kebanyakan penontonnya malah rada-rada tertawa kecil gitu. Nggak ada yang kayak nggak ada yang gitu. Efek paling bagusnya di kita adalah ya jadi lega. Kayak oh yaudah gue udah own dan gue udah bilang ke mereka gue nervous, so what. Abis itu udah lega banget. Gue udah gak mikirin ada penonton. Contohnya lagi kekurangan kita introvert dan gak suka networking. Itu bisa di switch juga mindsetnya bahwa bisa kalau introvert tuh bisa networking. Cuma networkingnya bukan seperti yang ada di TV-TV. Yang lo tukeran kartu nama banyak-banyakan itu. Ya introvert kan jago mendengar ya. Kita tuh sensitif, jago mendengar. Jadi kita goodnya di networking yang one on one. Yang bukan surface level tapi yang deep gitu. Tinggal di switch aja. Juga misalnya ngerasa suara lo aneh, own it. Itu akan ngebuat lo unik, itu akan ngebuat lo beda, itu akan ngebuat lo easy to be remembered. Mungkin ya intinya bukan gimana nutupin, cuma gimana bikin ini jadi armor atau bahkan jadi senjata. Contohnya jadi senjata adalah ketika akhirnya gue tadi udah ngerasa bebas dan lebih pede botak licin gini, gue pikir-pikir gimana gue nge-own ini lebih advance lagi ya. Oh gue jadiin aja username gue. Jadi username gue sekarang adalah botak asu. Dimana kebanyakan orang ketika gue kasih tahu itu either mereka ketawa kecil atau kayak apaan sih gitu. Tapi basically mereka lebih ingat gue jadinya gara-gara jarang-jarang yang nge-own kekurangannya sampai segitunya gitu. Gitu. Kalau lo mau pakai mindset ini, mau coba-coba, mungkin ada beberapa hal yang bisa gue share. Kayak satu, kenalin dulu apa yang bikin lo insecure. Tulis di jurnal, tulis tangan, mengetik di HP, di Notion, di apapun note taking apps lo. Jelasin, tulis selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya. Apa sih? Apanya yang bikin lo insecure? Tellin. Karena katanya kita gak bisa ngelawan yang kita gak tahu. Gitu, the first thing to defeat something is to identify it. Jadi kita jelaskan dulu apa sih sebenarnya. Lalu kalau udah jelas kita ubah perspektifnya. Gimana kekurangan ini bisa jadi armor atau bahkan jadi kekuatan kita. Bisa jadi differentiation kita. Pelan-pelan coba untuk embrace. Kalau cara gue waktu itu adalah gue jadiin bercandaan. Kayak apa ya gue lupa kayak. Misalnya mau foto gitu kayak sorry gue jangan di tengah dong, ini kan lampu gitu, ntar jadi kayak gitu-gitulah. Biasanya jadi icebreaker untuk orang yang baru kenal gitu. Gue jadiin jokes dan akhirnya jadi ngobrol, jadi ketawa-tawa, ngobrolin si berapa kali per hari cukur, terus kayak boleh pegang gak gitu-gitu. Pelan-pelan coba dari situ. Dan itu yang bisa gue share soal perjalanan gue jadi botak gara-gara Tyrion Lannister. Kalau lo lagi ada yang lo insecurein, coba apakah bisa lo work on it. Kalau gak bisa, ya udah coba. Siapa tahu ini bisa jadi armor atau bahkan jadi senjata lo. Semoga berguna. Kalau lo suka, like and subscribe channelnya ya. Thank you.